Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Amerika Serikat. Perang Saudara, kita tidak hanya akan membahas pertempurannya, tetapi juga menyelami lebih dalam strategi dan taktik jenius yang membentuk hasil perang ini. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar konflik besar ini. Mari kita mulai dengan salah satu figur paling berpengaruh. Seorang jenderal yang strateginya mengubah jalannya perang, William Tecumseh Sherman. Jenderal Sherman yang memimpin pasukan Union dikenal karena pendekatan perangnya yang radikal. Dia percaya bahwa untuk memenangkan perang, tidak cukup hanya mengalahkan tentara konfederasi di medan perang. Kemenangan sejati hanya bisa dicapai dengan menghancurkan semangat dan kemampuan musuh untuk berperang. Inilah dasar dari strateginya yang terkenal, perang total atau total war. Konsep perang total yang diusung Sherman tidak hanya menargetkan militer, tetapi juga infrastruktur ekonomi dan psikologi masyarakat selatan. Tujuannya jelas, membuat rakyat konfederasi merasakan penderitaan perang secara langsung, sehingga mereka kehilangan keinginan untuk melanjutkan perlawanan. Ini adalah bentuk perang psikologis yang sangat efektif. Sherman ingin menghancurkan tekad konfederasi untuk bertarung dari dalam, bukan hanya dari luar. Pesannya sederhana, melanjutkan perang hanya akan membawa lebih banyak kehancuran. Untuk mencapai tujuannya, Sherman mengidentifikasi bahwa ekonomi selatan adalah sumber kekuatan utama konfederasi. Tanpa pasokan, makanan, dan dukungan ekonomi, pasukan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, strateginya berfokus pada melumpuhkan mesin ekonomi selatan. Dia tidak hanya menyerang tentara, tetapi juga jalur kereta api, pabrik, ladang, dan apapun yang dapat mendukung upaya perang konfederasi. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang bagaimana perang modern dimenangkan. Salah satu implementasi paling terkenal dari strategi ini adalah kampanye Sherman's March to the Sea, dimulai pada 15 November tahun 1864. Setelah merebut kota Atlanta, Georgia, Sherman dan 60.000 pasukannya memulai perjalanan sejauh 480 km menuju kota pelabuhan Savannah. Selama perjalanan ini, mereka secara sistematis menghancurkan target-target strategis jalur kereta api yang merupakan urat nadi transportasi dan komunikasi, menjadi target utama. Pasukannya akan membongkar rel, memanaskannya di atas api besar, lalu membengkokkannya mengelilingi pohon, yang kemudian dikenal sebagai dasi Sherman atau Sherman's neckties. Tindakan ini secara efektif memutus jalur pasokan dan komunikasi, mengisolasi pasukan konfederasi, dan membuat mereka rentan. Selain merusak infrastruktur fisik, kampanye Sherman juga merupakan bentuk perang psikologis yang masif. Kehadiran pasukannya yang bergerak bebas melintasi jantung wilayah konfederasi tanpa bisa dihentikan, menyebarkan rasa takut dan ketidakpastian di kalangan warga sipil selatan. Bayangkan, Anda adalah seorang warga di Georgia pada saat itu. Kabar tentang pasukan Union yang semakin mendekat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, pasti akan menimbulkan kepanikan. Moral warga sipil merosot tajam, dan banyak yang mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah konfederasi untuk melindungi mereka. Inilah tepatnya efek yang diinginkan Sherman. Selanjutnya, mari kita bahas taktik spesifik yang digunakan untuk menghancurkan sumber daya pertanian. Sherman tahu bahwa pasukan membutuhkan makanan untuk bertempur, dan sebagian besar makanan itu berasal dari ladang-ladang subur di selatan. Oleh karena itu, pasukannya secara sengaja menargetkan pertanian. Mereka menyita ternak, membakar lumbung yang penuh dengan hasil panen, dan menghancurkan ladang kapas yang merupakan komoditas ekspor utama konfederasi. Tujuannya ganda, mengurangi pasokan makanan untuk tentara musuh, dan menghancurkan
moral petani, serta pemilik perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi selatan. Dengan perut kosong, semangat juang pun akan padam. Taktik pamungkas dalam strategi perang total Sherman adalah bumi hangus atau scorched earth. Prinsipnya sederhana. Jangan tinggalkan apapun yang bisa digunakan oleh musuh. Saat pasukannya bergerak maju, mereka memastikan bahwa wilayah yang mereka tinggalkan menjadi tidak berharga bagi pasukan konfederasi yang mungkin mencoba merebutnya kembali. Gudang, jembatan, pabrik, dan bahkan beberapa rumah pribadi dibakar hingga rata dengan tanah. Meskipun taktik ini sangat brutal dan kontroversial, dari sudut pandang militer, ini sangat efektif. Ini memastikan bahwa musuh tidak memiliki tempat untuk berlindung, tidak ada makanan untuk dimakan, dan tidak ada cara untuk memasok kembali pasukan mereka. Puncak dari kampanye, March to the Sea, adalah saat pasukan Sherman tiba di Savannah pada 21 Desember tahun 1864. Kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Sherman kemudian mengirim telegram terkenal kepada Presiden Abraham Lincoln yang berbunyi, "Saya mohon untuk mempersembahkan kepada Anda sebagai hadiah Natal kota Savannah dengan 150 senjata berat dan amunisi yang melimpah, serta sekitar 25.000 bal kapas." Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan strategis dan psikologis yang luar biasa. Jatuhnya Savannah diikuti oleh kampanyenya melalui Carolina pada awal 1865, memberikan pukulan telak yang mempercepat keruntuhan konfederasi. Kurang dari 4 bulan kemudian, pada April tahun 1865, Jenderal Robert E. Lee menyerah, dan perang saudara pun berakhir. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Strategi William Tecumseh Sherman dalam Perang Saudara Amerika menunjukkan evolusi peperangan. Ia memahami bahwa perang tidak lagi hanya dimenangkan oleh tentara di medan tempur, tetapi juga dengan menargetkan fondasi ekonomi, sosial, dan psikologis musuh. Dengan memutus jalur pasokan, menyebarkan ketakutan, menghancurkan sumber daya, dan menerapkan taktik bumi hangus, ia berhasil melumpuhkan kemampuan dan keinginan Selatan untuk berperang. Meskipun metodenya brutal, tidak dapat disangkal bahwa strateginya sangat efektif dalam mengakhiri salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah Amerika. Itulah pembahasan mendalam kita tentang strategi dan taktik dalam Perang Saudara Amerika. Sejarah selalu memberikan pelajaran berharga, dan memahami pemikiran di balik tindakan seperti ini memberi kita wawasan yang lebih kaya tentang kompleksitas konflik manusia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Kami harap Anda menikmati analisis mendalam ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin belajar lebih banyak tentang momen-momen penting dalam sejarah, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan yang paling penting, berlangganan kanal kami agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu.